pengertian jantung, yaitu jantung adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian fungsi jantung ada 3, yaitu yang pertama untuk memompa darah ke seluruh tubuh, yang kedua yaitu untuk mengatur tekanan darah, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu untuk mengangkut oksigen dan juga nutrisi ke dalam tubuh. Kemudian pengertian penyakit jantung, di mana penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung tidak berfungsi secara normal dan tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Di sini saya akan membahas mengenai faktor penyebab. Ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama itu mutasi gen tertentu. Yang kedua ada gaya hidup, di mana banyak orang mengonsumsi tinggi kolesterol dan juga tinggi lemak yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Sering merokok, mengonsumsi kadar alkohol berlebihan, mengonsumsi gula dan natrium yang tinggi, dan juga stres kronis. Yang kedua ada faktor lingkungan, yang mana faktor lingkungan ini sering terpapar polusi udara dan juga status sosial ekonomi yang rendah. Baik, pada poin ketiga yaitu epigenetik penyakit jantung yang terdiri dari 3 poin utama, yaitu metilasi DNA, histon, dan juga RNA non-coding. Nah, yang pertama yaitu metilasi DNA. Nah, yaitu ketika regulasi metilasi DNA pada tahap perkembangan jaringan dapat menyebabkan represi, transkripsi, dan infikasi pada gen, yang dimana hal ini dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, salah satunya yaitu pada penyakit jantung. Nah, selain itu juga metilasi DNA ini berperan penting pada tahap perkembangan jantung, dan juga diperlukan hyaluronan sintesa 2, yang dimana hyaluronan sintesa 2 ini berfungsi dalam pembentukan katup jantung, septa, dan juga epikardium. Nah, poin yang kedua yaitu histon pada penyakit jantung. Nah, histon sendiri merupakan protein yang berperan penting pada struktur kromosom dan mengatur ekskresi gen dalam sel eukariotik. Nah, pada tahap ini, ketika ekskresi gen bekerja secara abnormal, pada proses perkembangan jantung dapat mempengaruhi respon jantung terhadap stres patologis. Nah, selain itu juga di sini juga terjadi translasi gen, yang di translasi histon, yang dimana setelah translasi histon ini selesai, maka translasi histon tersebut akan diubah atau dimodifikasi dengan bantuan beberapa enzim, seperti yang pertama itu ada metilasi histon, kemudian yang kedua ada fosforilasi, yang ketiga itu ada asetilase, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tentang epigenetik CHD, yang dimana saya di sini akan menjelaskan tentang bagian tiganya, yaitu RNA non-coding. Yang perlu kita ketahui, RNA non-coding ini adalah molekul RNA yang diterjemahkan menjadi protein, namun memiliki peran penting dalam regulasi genetik, epigenetik, dan berbagai proses biologis lainnya. Ada beberapa jenis-jenis non-coding RNA. Yang pertama yaitu mikroRNA atau bisa disebut dengan miRNA, dan long non-coding RNA atau bisa disebut dengan lncRNA. Adapun mikroRNA ini adalah molekul RNA kecil non-coding, biasanya terdiri dari 21 sampai 25 nukleotida yang berperan penting dalam regulasi ekskresi gen pada tingkat pasca transkripsi. MikroRNA ini tidak diterjemahkan menjadi protein, melainkan mengatur aktivitas gen dengan cara menempel pada mRNA.
Sedangkan long non-coding RNA atau LNCRNA adalah molekul RNA panjangnya yang lebih dari 200 nukleotida dan tidak diterjemahkan menjadi protein, berbeda dengan mRNA. mRNA yang berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein, sedangkan LNCRNA dia memiliki peran penting dalam regulasi gen atau struktur kromatin dan proses biologis lainnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait mutasi gen yang mendasari penyakit jantung. Terkait mutasi gen, di sini terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu gen transkripsi dan faktor pengembangan jantung. Saat jantung janin mulai terbentuk, ada serangkaian gen yang bekerja seperti layaknya arsitek dan manajer proyek pembangunan. Gen-gen ini biasa disebut dengan gen transkripsi dan faktor pengembangan jantung. Adapun gen-gen yang termasuk dalam kelompok ini itu yang pertama ada NKX2-5. Gen ini merupakan salah satu kunci dalam proses pembentukan struktur dasar jantung. Gen ini juga mengatur pembentukan ruang-ruang jantung seperti atrium dan ventrikel. Kalau gen ini bermutasi, bisa menyebabkan lubang di dinding pemisah antar ruang jantung, misalnya defek septum atrium atau ventrikel. Kemudian yang kedua ada gen GATA4. Gen ini juga memiliki peran penting, khususnya dalam pembentukan dinding antar ruang jantung. Mutasi gen ini sering dikaitkan dengan atrial septal defect atau bisa disingkat dengan ASD, yaitu kondisi di mana ada celah antara dua atrium. Kemudian yang ketiga ada gen TBX5. Gen ini memiliki peran ganda, bukan hanya dalam pengembangan jantung, tapi juga pembentukan lengan. Mutasinya dapat menyebabkan sindrom Holt-Oram, yaitu kelainan pada jantung dan lengan. Kalau pada jantung bisa menyebabkan gangguan konduksi listrik atau lubang di septum. Kemudian yang keempat yaitu ada gen TBX1. Gen TBX1 ini dikenal dalam kaitannya dengan sindrom DiGeorge, yaitu suatu kelainan genetik. Gen ini penting dalam pembentukan struktur besar seperti lengkung aorta. Mutasi gen ini bisa membuat pembuluh darah jantung tidak terbentuk dengan sempurna. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yaitu kelompok gen jalur sinyal pengembangan jantung. Selain gen yang berperan sebagai arsitek pembentuk jantung, ternyata ada juga gen yang berperan sebagai sistem komunikasi antar sel selama pembentukan jantung. Gen-gen ini termasuk dalam jalur sinyal. Dua diantaranya itu Notch1 dan JAG1. Yang pertama itu gen Notch1. Gen Notch1 ini terlibat dalam pembentukan katup jantung, terutama katup aorta. Jika gen ini bermutasi, bisa menyebabkan gangguan seperti stenosis aorta, yaitu penyempitan katup aorta. Notch1 juga ini penting dalam pembentukan dinding jantung dan pembuluh darah besar. Kemudian yang kedua tadi ada gen JAG1. Gen JAG1 ini merupakan salah satu ligan yang mengaktifkan jalur Notch. Mutasi gen ini bisa menyebabkan sindrom Alagille yang ditandai dengan kelainan pada jantung, hati, dan wajah. Apabila di jantung, dia kelainannya sering berupa gangguan pada arteri pulmonalis atau aorta de Fallot. Baik, saya lanjutkan yang ketiga, yaitu gen yang terkait dengan pengembangan protein struktur jantung. Pengembangan protein struktur jantung terjadi selama proses organogenesis jantung pada tahap embrio, di mana sel-sel mesodermal berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel jantung dan mulai memproduksi protein dan membentuk struktur jantung. Terdapat 3 gen yang berperan dalam pengembangan protein struktural jantung. Yang pertama yaitu MYH6. Gen MYH6 berperan dalam mengkode protein kardinal alpha myosin HER3
helvetticein yang merupakan bagian utama dari filamen tebal dalam sekromen otot jantung, terutama di atrium jantung. Protein ini berperan penting dalam kontraksi otot jantung dan menghasilkan gaya mekanik yang memungkinkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu gen MYH7. Gen MYH7 berperan dalam mengkode protein beta myosin helvetticein yang merupakan isoform utama dari rantai berat myosin tipe 2, di mana otot jantung khususnya di ventrikel. Protein ini merupakan komponen utama pada filamen tebal dalam sekromer di unit kontraktil dasar jantung dan berperan penting dalam kontraksi otot jantung. Yang ketiga yaitu gen ACTC1 berperan dalam mengkode protein kardinal musikal alpha aktin, yaitu isoform aktin utama yang terdapat pada filamen tipis dalam sekrom otot jantung. Protein ini berperan penting dalam kontraksi otot jantung dalam menghasilkan gaya mekanik untuk mendukung fungsi pompa jantung. Adapun beberapa dampak terjadinya penyakit jantung yaitu yang pertama kardiomyopati hipertrofik atau HCM yang disebabkan oleh mutasi gen atau genetik pada protein jantung, yang dimana dampaknya itu penebalan otot jantung, risiko gagal jantung, aritmia, hingga kematian mendadak. Kemudian yang kedua itu hiperkolesteremia familial, gangguan genetik yang menyebabkan kadar kolesterol sangat tinggi saat muda, yang dimana dampaknya itu terjadi aterosklerosis dini, serangan jantung bahkan di usia muda. Kemudian yang ketiga itu sindrom KT panjang atau long KT syndrome, yang dimana kelainan gen atau genetik pada sistem listrik jantung, dampaknya itu aritmia serius, pingsan, hingga kematian mendadak. Kemudian yang keempat itu penyakit jantung bawaan atau congenital heart disease, kondisi struktural jantung yang terjadi sejak lahir karena faktor genetik, yang dimana dampaknya itu bisa mengganggu aliran darah normal, sesak napas, gangguan pertumbuhan, hingga gagal jantung. Adapun dampak penyakit jantung secara umum yaitu di mana jika penyakit jantung baik karena genetik atau faktor lain sudah terjadi, dampaknya meliputi yang pertama itu penurunan kualitas hidup, mudah lelah, nyeri dada, sesak napas, hingga pembatasan aktivitas fisik. Yang kedua itu risiko komplikasi serius, stroke, gagal jantung, serangan jantung, dan aritmia fatal.